Dan pemirsa, untuk membahas terkait dengan permintaan maaf yang diduga disampaikan Peretas Pusat Data Nasional dan langkah lanjutan yang seharusnya pemerintah lakukan terkait dengan hal ini, sudah bergabung dengan saya sejumlah narasumber. Yang pertama, pakar keamanan siber Alphonse Tanujaya dan anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Golkar Dev Laksono. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Baik Bapak, kita akan langsung mulai ya dialog terkait dengan hal ini. Baru saja hari ini kita mendapatkan informasi bahwa Peretas meminta maaf. Bahkan yang lucunya adalah selain meminta maaf, ia juga berjanji akan memberikan kunci dari data yang tersimpan tersebut dan juga memberikan saran. Nah, saya akan tanya kepada Pak Alphonse Tanujaya sebagai pakar keamanan siber. Apakah memang tipikal seperti ini yang dilakukan oleh hacker PDNS2 ini adalah hal yang lumrah terjadi? Pak Alphonse. Berasa kayak plot twist ya. Jadi tahu-tahu Peretasnya memberikan datanya, memberikan kuncinya secara gratis. Lalu kita ya menunggulah. Tetapi dari pengalaman kami, kalau itu sudah dicantumkan di websitenya, itu mereka ada kewajiban untuk memenuhinya, dan itu menurut pengamatan kami itu dicantumkan di website resmi, dan kami juga sudah melakukan konfirmasi langsung kepada Peretasnya, ada kontaknya, dan mereka mengatakan bahwa itu akan dilakukan besok, karena counternya kan mencurigakan, counternya 3.000 hari lebih, bisa 8 tahun lagi baru dia kasih. Tetapi kenyataannya dari email itu sih dia confirm dia akan lakukan. Kita lihat saja, dan kita kan sudah capture semua komunikasi ini kan. Baik, berarti kita akan nantikan ya. Tetapi menurut Anda lumrah hal ini ketika seorang penghacker atau kelompok melakukan hacker terus tanpa ada tebusan yang belum dibayarkan lalu merilis data, meminta maaf, memberikan saran, dan bahkan kita menilai ini sepertinya lucu. Bahkan netizen juga berbicara banyak terkait dengan hal ini. Menurut Anda seperti apa? Kami pernah mengalami ada peretas yang meretas satu institusi anak cacat, lalu kami hubungi mereka, kami informasikan Anda meretas institusi anak cacat, mohon jangan melakukan hal demikian. Mereka langsung memberikan kuncinya, dia mohon maaf juga. Mereka ada yang baik. Jadi peretas itu ada yang jahat, ada yang biasa-biasa aja, ada juga yang baik. Ya kalau kita ketemu yang jahat ya udah, mungkin mereka nggak akan peduli gitu loh. Jadi itu memang memungkinkan, tetapi mungkin kalau permintaan maafnya itu permintaan maaf ke rakyat Indonesia, bukan permintaan maaf ke Kominfo. Harusnya Kominfo yang minta maaf kepada rakyat Indonesia dan kepada hacker gitu. Kenapa dia bisa diretas? Baik, nah menarik nih, Bang Dev. Tadi dikatakan oleh Mas Alphonse harusnya pemerintah yang minta maaf, bukan hacker yang minta maaf. Bahkan jika kita melihat di X nih, Bang Dev, banyak banget netizen yang berkomentar, hacker aja minta maaf, kok pemerintah enggak? Dan hacker aja kasihan sama Indonesia. Komisi 1 melihat kelucuan ini seperti apa? Ya, gini, kalau dari sisi saya, kita kan hanya melakukan pembuatan anggaran, pembuatan legislasi, dan juga pengawasan akan kinerjanya. Nah, sekarang kita serahkan kepada pemerintah untuk menyikapi seperti apa. Ini sudah ada kebaikan hati dan juga ada kesadaran dari para hacker sudah memberikan kuncinya, melakukan permintaan maaf. Ya kita tunggu saja dari pemerintah, apakah dari Menko Polhukam atau dari Kominfo atau dari BSSN atau dari instansi lainnya yang untuk menyikapinya sejauh mana. Ya, pertama tentunya yang kita tunggu adalah untuk merecover data-data tersebut, terus mengembalikan fungsi semua KL yang terkait agar bisa melanjutkan pelayanan dan juga bisa meneruskan fungsi daripada masing-masing KL, terus memastikan bahwa data-data itu benar-benar tersimpan dengan baik, data-data tersebut terbackup lagi, dan jangan sampai kejadian serupa itu terulang kembali, karena sebelumnya kan pernah juga kan belum lama ini ada kasus Bjorka, itu cukup menggegerkan seluruh dunia percyberan kita. Sementara PDN ini kan adalah salah satu program mercusuar pemerintahan hari ini. Nah, tentu kita harus menjaga di bawah pemerintahan hari ini. Kita harus menjaga marwah presiden kita.
Jangan sampai apa yang kerja keras dan juga inovasi yang telah didorong oleh pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden juga ini rusak hanya karena kelalaian dari sejumlah aparat birokrat yang semestinya menjalankan visi misi Presiden dalam memperbaiki dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, gitu Mbak. Baik, saya mencatat dua hal dari apa yang Abang sampaikan. Yang pertama, bahwa saat ini bolanya ada di pemerintah untuk dapat merespons bagaimana kelanjutan dari soal ini, dan kemudian ada kelalaian dari aparat birokrat. Nah, Mas Alphonse, jika Anda melihat sampai dengan di titik ini, sebenarnya peristiwa ini jika kita lihat, siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab terkait dengan hal ini? Ya banyak pihak lah ya. Jadi kita belajar saja dari sini. Jadi pengelola PDN itu harusnya melakukan backup. Itu sudah jelas. Latar belakangnya kenapa tidak melakukan backup ya dicari. Apakah karena di tendernya tidak diwajibkan, lalu pemenang tendernya tidak merasa perlu untuk menginformasikan, walaupun memang bukan salah dia kalau di tender tidak diwajibkan, tetapi namanya PDN kok nggak ada backup, kok lu diem aja, yang penting tendernya menang. Itu yang perlu diselidiki. Silakan nanti diaudit oleh lembaga terkait, masalahnya di mana, kenapa sampai begini. PDN ini harusnya kan selevel AWS atau Google Cloud gitu. Dan backup itu tanpa ngomong tuh harus backup gitu. Apalagi sebesar PDN. Yang di perusahaan, di pribadi aja, saya pakai cloud, saya backup secara pribadi juga gitu. Walaupun sampai 25 tahun sampai cloud, pakai cloud nggak pernah sekalipun yang pernah kasus seperti ini. Jadi mungkin kita belajar. Jadi nanti silakan dilihat masalahnya di mana, akar masalahnya di mana, itu yang diperbaiki. Apakah misalnya karena tender, proyek, lalu ingin mengejar harga murah atau ada faktor X, ya silakan diselidiki, diuraikan dan dibuat supaya tidak terjadi lagi. Baik, ini menarik ya. Apakah penting untuk melakukan penelusuran lebih jauh terkait dengan tender pengadaan pusat data nasional tersebut? Kemudian jika kita melihat pemberitaan terakhir dari Menko Polhukam terkait dengan situasi ini yang meminta kepada kementerian, lembaga, pemerintah di seluruh tingkatan untuk segera melakukan backup data. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah hal ini masih relevan untuk dilakukan? Dan kemudian jika besok datanya sudah dirilis kembali oleh hacker tersebut, ada nggak sih jaminan bahwa data tersebut merupakan data yang masih utuh dan keamanannya juga masih terjamin, belum merupakan data yang sudah di-copy mungkin sehingga bisa bocor suatu hari nanti? Bagaimana? Kalau dia berikan dalam bentuk key, dalam kunci dekripsi, itu harusnya aman. Karena kunci kan bentuknya string aja. Kalau dia berikan kunci dan aplikasi untuk restore, walaupun itikadnya baik, tetapi ya kita mesti hati-hati. Jadi kita periksa, yang penting kuncinya. Untuk aplikasi, untuk decrypt itu bisa dibuat. Banyak orang yang bisa buat, yang penting ada kunci dekripsinya. Kita bisa buat sendiri kalau memang kita tidak yakin aplikasi dekripsi yang dia berikan. Atau kalau mau jalankan di komputer terbatas saja. Lihat apakah benar, kalau benar kita bisa pakai. Kemungkinan besar sih data yang di PDN itu kemungkinan besar ya belum berhasil diinfiltrasi dan tidak dimasuki, tidak diubah gitu. Tetapi ya kita lihat saja bagaimana kenyataannya. Baik, tentu saja itu menjadi harapan kita semua ya, bahwa data tersebut masih merupakan data yang utuh. Nah, Mas Alphonse, kita tahu bahwa serangan siber ini bukan merupakan kali pertama yang kita alami. Bahkan ketahanan siber Indonesia pun berdasarkan data yang dirilis oleh MIT USA, kita berada di urutan ke-20. Dan artinya ketahanan siber kita ini sangat rendah. Kemudian catatan dari Anda sendiri sebagai pengamat keamanan siber, jika kita melihat ada sejumlah indikator seperti SDM, infrastruktur, kebijakan, dari sisi mana seharusnya pemerintah Indonesia mulai berbenah terkait dengan hal ini agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi? Ya, kita perlu realistis juga, secara tidak langsung banyaknya serangan cyber ini juga mencerminkan bahwa digitalisasi kita cukup berhasil dan Indonesia menjadi pengakses internet yang terbesar di dunia, masuk dalam 10 besar. Kita udah lewatin Jerman, itu cukup berhasil, kita patut apresiasi. Tetapi mungkin karena itu terlalu cepat, masyarakatnya masih belum menyesuaikan diri. Nah, ini harus dimulai dari lembaga pemerintah, lembaga swasta, karena ransomware 2024 yang kena selain lembaga pemerintah, lembaga swasta juga kena. Shopping center terbesar di Indonesia juga kena karena ransomware gitu. Jadi kita semua memang harus belajar, memang ini positifnya ini artinya transisi digitalisasi ini bagus,
Tapi negatifnya memang kita karena masuk 10 besar jadi incaran. Jadi kalau kena itu besar. Walaupun secara statistik kita tuh tahun ini cuma 15, lebih kurang 15 perusahaan terkena ransomware. Walaupun sekali kena parah ya. Kalau di dunia ini sekitar 500-an lebih kasus ransomware. Jadi itu kita bisa lihat secara positif, tetapi memang ini pelajaran berharga. Kalau PDN ini sebenarnya besar sekali dampaknya. Yang itu pelajaran sangat berharga yang kita lakukan. Jangan sampai hal-hal basic seperti backup itu tidak lakukan, itu hal basic. Kenapa? Karena mengamankan data center itu udah ada manualnya, ada ISO-nya, semua itu tinggal diikutin. Bukannya nggak tahu ilmu, tetapi mau nggak ngikutin, mau nggak disiplin, cuma itu kok. Baik, lalu Bang Dev masih menanggapi terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh Pak Alphonse tadi yang menyebutkan bahwa pengelola PDSN seharusnya melakukan backup data bukan karena semata-mata persoalan anggaran. Pertanyaan selanjutnya, setelah melakukan RDP bersama dengan pihak terkait, langkah apa yang akan dilakukan oleh DPR, Komisi 1 khususnya terkait dengan hal ini? Apakah juga akan membentuk tim khusus untuk mencari tahu terkait dengan pengelolaan anggarannya dan pengadaan tender PDSN ini? Ya, kemarin sempat kita bahas apa perlu kita bentuk panja untuk menelisik dalami persoalan ini sejauh mana. Cuman karena mengingat waktu masa tugas kita kan hanya tinggal beberapa bulan lagi, jadi waktu kerjanya pun juga nggak banyak. Nah, sementara di masa sidang ini, karena kan kita akan reses nih, hanya masa sidang hari ini hanya tinggal sekitar 2 minggu lagi, habis itu kita reses, baru kita masuk lagi tanggal 16 Agustus. Nah, 16 Agustus kerja sampai dengan tanggal 30 September, tanggal 1 Oktober baru masuk DPR baru. Pelantikan DPR baru. Nah, nanti mungkin yang bisa kita kerjakan hari ini adalah membuat laporan lagi. Kita akan mengundang kedua instansi terkait, terus juga akan melihat hasil temuan auditing daripada BPKP dan juga mungkin hasil penelitian forensik daripada dua kelembaga tersebut. Terus juga kita akan membandingkan juga dengan program kerja di tahun 2025 nanti, ya, siapapun menko-menkonya itu nanti, ya, untuk menjadi temuan-temuan dan juga menjadi bahasan untuk apa yang lebih baik ke depannya. Apakah perlu membentuk undang-undang baru, atau cukup dengan membuat urunan akan undang-undang yang ada, sehingga mendalami dan juga memperkuat posisi-posisi masing-masing KL dan juga menegaskan SOP-nya itu seperti apa saja untuk memastikan hal ini tidak terulang kembali di setiap hari. Baik, tentu kita berharap bahwa hal ini juga bukan hanya semata menjadi omongan di ruang rapat saja ya Bang, tapi ini menjadi suatu hal yang direalisasikan. Pernyataan terakhir saya berikan kepada Mas Alphonse terkait dengan hal ini. Kita lihat bahwa dalam rilis yang disampaikan oleh tim hacker tersebut ada kata-kata yang mengatakan bahwa ini tujuannya untuk memberikan peringatan kepada pemerintah Indonesia bahwa keamanan siber di Indonesia ini perlu lebih dikuatkan terutama dari sisi SDM-nya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah memang SDM di Indonesia belum semumpuni itu untuk dapat mengoperasikan ketahanan siber, dan langkah apa yang seharusnya dilakukan? Karena ini merupakan tamparan keras, jangan sampai lagi-lagi bolak-balik kita selalu diserang keamanan siber. Padahal sekarang digitalisasi seperti Anda katakan sudah sangat global. SDM Indonesia harusnya ada, walaupun tidak cukup banget, ada yang mampu mengelola. Jadi memang ya, ini merupakan evaluasi, nanti yang mengelola PDN ini mungkin diserahkan kepada orang yang lebih profesional. Lalu pakailah SLA, Service Level Agreement-nya, mengacu kepada SLA swasta. Contohnya SLA-nya AWS, SLA-nya Google. Yang kelola Indonesia boleh, yang kelola dari instansi pemerintah boleh. Kalau saya sarankan, cloud dari Indonesia juga banyak. Berikan mereka kesempatan. Kalau bisa mereka berkembang, syukur-syukur bisa jadi segede Alibaba, nanti bisa bersaing dengan pemain besar seperti AWS. Jadi jangan seperti yang pemerintah, sesama pemerintah yang dilindungi terus, nggak bisa berkembang. Sayang sekali. Ini sebenarnya kesempatan untuk bisa mengembangkan potensi cloud ini. Baik, ini merupakan kesempatan untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia. Ini akan saya highlight terkait dengan dialog kita hari ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber, Alphonse Tanujaya, pakar keamanan siber, dan juga Dev Laksono, anggota Komisi 1 DPR RI. Salam sehat.